Hai hai hai, kita jumpa lagi dengan Ayo Jelajah Matematika. Kali ini kita memasuki edisi yang kelima. Asik! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan menjelajah tentang sistem koordinat. Masih bersama saya, Ibu Endang Yayu Sriwidyastuti dari SMP Negeri 2 Candi Sidoarjo. Pada pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 1. Kompetensi dasar 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kompetensi yang kedua, 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Mengapa kita harus mempelajari sistem koordinat? Karena manfaatnya sangat banyak sekali. Antara lain, untuk menentukan letak suatu tempat pada permukaan bumi dengan tepat, yakni dengan menggunakan titik koordinat dari garis geografis secara internasional. Garis geografis tersebut terdiri dari dua garis, yaitu garis lintang dan garis bujur. Materi ini bisa kalian pelajari lebih lanjut pada pelajaran IPS. Begitu juga pada penerbangan atau pelayaran. Agar tidak saling bertabrakan dan dapat menentukan posisi keberadaan pesawat atau kapal serta tujuannya. Untuk itu digunakan alat bantu yang dinamakan GPS untuk menentukan koordinat posisi dengan tepat. Manfaat sistem koordinat berikutnya bisa kalian temui pada penggunaan Google Map. Untuk menentukan lokasi suatu tempat tinggal atau kota, kita bisa menggunakan koordinat pada Google Map. Nah, begitu juga pada penerimaan peserta didik baru sistem zonasi. Apa sih penerimaan peserta didik baru sistem zonasi itu? Yaitu sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru berdasarkan zona atau wilayah tempat tinggalnya. Untuk mengetahui wilayah tempat tinggalnya, digunakan titik koordinat melalui Google Map. Manfaat berikutnya adalah untuk menentukan posisi tempat dengan tepat pada suatu denah. Misalkan, pada suatu undangan biasanya disertai sebuah denah. Nah, pada denah itu kita dapat membacanya dengan mudah di mana lokasi tempat undangan tersebut. Begitu juga misalkan kalau kita ke tempat wisata, misalkan ke Taman Safari Prigen. Di situ diberikan guide map yang bisa kita lihat ke arah mana, ke tujuan mana tempat-tempat yang akan kita tuju tersebut. Sekarang, mari kita mempelajari lebih jauh tentang sistem koordinat. René Descartes memperkenalkan konsep dasar untuk menentukan posisi suatu titik pada bidang datar. Posisi titik tersebut ditentukan oleh arah garis horizontal dan arah vertikal yang berpotongan tegak lurus pada suatu titik yang dinamakan titik asal atau titik pusat. Sistem yang menentukan posisi titik pada bidang datar ini disebut sistem koordinat, yang biasanya disebut juga dengan koordinat kartesius. Sekarang, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Bella dan Diva akan berkunjung ke rumah Bu Badiah gurunya. Namun, mereka belum tahu alamat rumahnya secara pasti. Bu Badiah hanya memberikan informasi bahwa rumahnya berjarak 1,78 km dari Jalan Diponegoro dan
berjarak 2,13 km dari Jalan Sudirman. Bella dan Diva berangkat bersama dari sekolah dengan menggunakan sepeda dan menempuh jalan yang berbeda. Perhatikan rute yang dilalui Bella dan Diva ke rumah Bu Badia. Warna merah adalah rute perjalanan Bella, sedangkan warna biru adalah rute perjalanan Diva. Ternyata Bella datang lebih awal di rumah Bu Badia daripada Diva. Apabila kecepatan mereka dianggap sama, mengapa Bella datang lebih awal daripada Diva? Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, mari kita mempelajari sistem koordinat atau koordinat kartesius. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Koordinat X ditunjukkan pada garis mendatar atau horizontal yang disebut sumbu X. Dan koordinat Y ditunjukkan pada garis tegak atau vertikal yang disebut sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y saling berpotongan tegak lurus pada satu titik yang dinamakan titik asal atau titik pusat koordinat. Pada bidang kartesius menggunakan bilangan bulat. Sumbu X dan sumbu Y saling berpotongan tegak lurus pada X0 dan Y0. Jadi, titik pusat atau titik asal koordinat kartesius adalah titik 0,0. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Pada kuadran 1, koordinat X positif dan koordinat Y positif. Contoh, titik 3,2. Pada kuadran 2, koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Contoh, titik negatif 4,1. Pada kuadran 3, koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Contoh, titik negatif 5, negatif 2. Dan pada kuadran 4, koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Contoh, titik 7, negatif 3. Mari kita perhatikan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat kartesius berikut ini. Posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut X, Y. Bilangan X menunjukkan jarak titik itu dari sumbu Y. Dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Bilangan X biasanya disebut absis dan Y disebut ordinat. Nah, mari kita lihat jaraknya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik A berada pada kuadran 2 dengan koordinat negatif 4,5. Titik A berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu X. Sedangkan titik B berada pada kuadran 3 dengan koordinat negatif 6, negatif 3. Titik B berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Sedangkan titik C berada pada sumbu Y dengan koordinat 0, negatif 2. Titik C
berjarak 0 satuan terhadap sumbu Y dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu X. Nah, bagaimana dengan titik D, E, F? Silahkan dicoba. Sekarang, mari kita perhatikan koordinat kartesius berikut ini. Coba kalian amati kedudukan titik-titik pada tiap kuadran dan bagaimana cara titik-titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Koordinat titik A 2,6 berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Koordinat titik A berada pada kuadran 1. Titik B dengan koordinat 3,0. Titik B berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 0 satuan dari sumbu X. Titik B berada pada sumbu X. Titik C dengan koordinat negatif 2,3. Titik C berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Titik C berada pada kuadran 2. Sedangkan titik D dengan koordinat 0,4 mempunyai jarak terhadap sumbu Y 0 satuan dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Titik D berada pada sumbu Y. Nah, sekarang coba kalian amati titik E, F, dan G. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka sekarang mari kita amati bagaimana kedudukan titik terhadap titik asal O 0,0 dan titik tertentu A, B. Perhatikan gambar denah berikut. Bagaimanakah kedudukan perumahan dan kolam terhadap pos utama, tanah lapang, dan tenda? Perumahan dengan koordinat 6,5, posisi tempat terhadap pos utama 0,0 adalah 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas, atau dengan koordinat 6,5. Sedangkan perumahan, posisi tempat terhadap tanah lapang dengan koordinat negatif 4,3 adalah 10 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Dinyatakan dengan koordinat 10,2. Sedangkan posisi perumahan terhadap tenda 1 dengan koordinat 2,0 adalah 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas, atau dengan koordinat 4,5. Sedangkan posisi tempat kolam terhadap pos utama adalah 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Dinyatakan dengan koordinat negatif 3, negatif 3. Sedangkan kedudukan kolam terhadap tanah lapang dengan koordinat negatif 4,3 adalah 1 satuan ke kanan dan 6 satuan ke bawah. Dinyatakan dengan koordinat 1, negatif 6. Dan posisi kolam terhadap tenda 1 dengan koordinat 2,0 adalah 5 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah, atau dinyatakan dengan koordinat 5, negatif 3. Tadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana kedudukan titik pada koordinat kartesius. Sekarang mari kita lanjut dengan bagaimana kedudukan garis pada koordinat kartesius. Sebelumnya, mari kita mengingat kembali materi kelas 7, yaitu kedudukan dua garis. Ada 4 macam. Yang pertama, garis saling sejajar. Dua garis dikatakan saling sejajar jika selalu berjarak sama dan tidak mempunyai titik temu.
atau tidak akan pernah berpotongan. Contohnya, seperti pada gambar di samping ini. Pemasangan batu bata. Yang kedua, garis saling berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan jika mempunyai satu titik potong atau satu titik temu. Contoh seperti di samping ini, yaitu rambu lalu lintas yang menunjukkan perempatan jalan. 3. Garis saling berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit jika mempunyai lebih dari satu titik temu atau titik potong. Contoh seperti yang ditunjukkan pada jarum jam pada saat pukul 12, di mana jarum pendek dan jarum panjang atau jarum jam dan jarum menit menyatu menjadi satu, merupakan saling berimpit. Yang keempat, garis saling bersilangan. Dua garis dikatakan saling bersilangan jika kedua garis tersebut tidak sejajar dan tidak berpotongan. Contoh adalah jembatan layang. Sekarang, mari kita lanjut bagaimana kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar koordinat kartesius berikut ini. Pada gambar tersebut terdapat dua garis selain garis sumbu X dan Y, yaitu ada garis K dan garis G. Titik A, B, C, dan D terletak pada garis G yang berjarak sama, yaitu 4 satuan terhadap sumbu X. Karena semua titik pada garis G selalu berjarak sama terhadap sumbu X, maka garis G sejajar dengan sumbu X. Titik D, E, F, dan G terletak pada garis K yang berjarak sama, yaitu 5 satuan terhadap sumbu Y. Karena semua titik pada garis K selalu berjarak sama terhadap sumbu Y, maka garis K sejajar dengan sumbu Y. Garis G berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y, dengan titik potong pada titik B 0 dengan titik B berkoordinat 0,4. Dua garis dikatakan saling berpotongan tegak lurus jika membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Garis K berpotongan tegak lurus dengan sumbu X dengan titik potong pada titik E 5,0. Dan garis G saling berpotongan tegak lurus dengan garis K dengan titik potong pada titik D 5,4. Mari kita lanjut dengan kedudukan dua garis saling sejajar. Perhatikan gambar pada koordinat kartesius berikut ini. Bagaimanakah kedudukan garis M dan N? Nah, garis M memotong sumbu X pada titik 6,0 dan memotong sumbu Y pada titik 0,4. Sedangkan garis N memotong sumbu X pada titik 1,0 dan memotong sumbu Y pada titik 0,1. Garis M dan N selalu berjarak sama, maka garis M dan N saling sejajar. Dinotasikan M ring 2N. Dua garis dikatakan saling sejajar jika kedua garis tersebut memiliki jarak yang selalu sama atau tetap. Mari kita lanjut dengan kedudukan garis saling berpotongan tegak lurus.
Perhatikan gambar koordinat kartesius berikut. Garis A dan garis B saling berpotongan pada titik P 4,2. Karena perpotongan garisnya membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat, maka garis A dan garis B dikatakan saling berpotongan tegak lurus. Nah, sekarang coba kalian amati garis-garis pada bidang koordinat kartesius berikut ini. Garis K, L, dan M. Garis K sejajar dengan sumbu Y dan berpotongan tegak lurus dengan sumbu X pada titik 3,0. Sedangkan garis L sejajar dengan sumbu X dan berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y pada titik 0,2. Dan garis K dan L saling berpotongan tegak lurus pada titik A 3,2. Garis M berpotongan dengan garis K pada titik B 3,-6. Dan garis M berpotongan dengan garis L pada titik C -5,2. Demikian penjelajahan hari ini. Sampai jumpa pada penjelajahan berikutnya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.